Perusahaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara atau KPSBU merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang produsen susu, pengumpul susu dari peternak, pengolahan susu, dan penjualan. KPSBU didirikan pada tahun 1971. Susu yang diolah di KPSBU berupa yogurt, susu pasteurisasi, dan susu murni. KPSBU memiliki dua penjualan, yaitu ada yang dijual di toko KPSBU sendiri dan ada yang dikirim ke IPS atau industri pengolah susu. Di sini adalah proses bisnis untuk perusahaan KPSBU, dan pada saat proses bisnis ini terjadi beberapa kesalahan. Yang pertama adalah pada saat bagian penjualan akan menyerahkan transaksi kepada bagian keuangan. Biasanya ada beberapa transaksi yang tidak tercatat, atau nota hilang dan rusak, atau penumpukan nota. Maka dari itu dibuatnya aplikasi berbasis web untuk perusahaan KPSBU. Fungsionalitas aplikasi. Yang pertama, mengelola pencatatan transaksi penjualan susu sapi dan olahan susu murni. Yang kedua, menangani kartu persediaan produk jadi IPS dan persediaan produk jadi toko dengan menggunakan metode FIFO. Yang ketiga, membuat aplikasi yang dapat menghasilkan jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, laporan penjualan IPS, dan laporan penjualan toko menggunakan aplikasi berbasis web. Ini adalah tampilan login untuk masuk ke dalam aplikasi KPSBU. Yang pertama, memakai hak akses penjualan. Passwordnya juga penjualan. Lalu, master datanya itu yang pertama ada master data produk, dan yang kedua ada konsumen IPS. Lalu di sini masuk ke penjualan IPS, tambah data, ID pembagian ke IPS yaitu 130 liter, lalu disimpan. Lalu di sini nama konsumen IPS itu ada 3. Yang pertama PT Ultra Jaya, Frisian Flag, dan PT Cimori. Untuk PT Ultra Jaya di jumlah 45.000 liter. Lalu untuk Frisian Flag juga di jumlah 45.000 liter. Lalu untuk PT Cimori 40.000 liter. Setelah itu masuk ke penjualan toko. Untuk penjualan toko, misalnya yang membelinya susu murni jumlahnya 1.000 liter. Lalu setelah semuanya masuk ke dalam transaksi penjualan toko, lalu selesai belanja. Setelah itu pembayaran beban tetap. Untuk pembayaran beban tetap, di sini ada beban listrik, air, dan telepon, beban administrasi dan umum tetap, dan beban pemasaran tetap. Untuk beban listrik, air, dan telepon di jumlah jenis penjualan IPS, lalu ini di penjualan toko. Setelah itu beban administrasi dan umum tetap,
untuk penjualan toko, tambah pembayaran, lalu di beban pemasaran tetap jumlahnya 150.000, jenis penjualan IPS, tambah pembayaran, lalu klik selesai pembayaran. Setelah itu ke pembayaran beban variabel. Tambah data, lalu di sini ada jenis beban variabel, beban administrasi dan umum variabel, beban pemasaran variabel, beban angkut penjualan. Untuk beban administrasi dan umum variabel, setelah selesai, lalu klik selesai. Setelah itu, melihat laporan penjualan IPS. Di sini ada ID transaksinya penjualan nomor 1, tanggal transaksinya hari ini, lalu total transaksinya sekian. Setelah itu laporan penjualan toko, pilih bulan Agustus tahun 2020 ini, lalu ke laporan pembayaran beban tetap, pilih bulan Agustus, pilih tahun 2020, lalu klik filter. Setelah itu laporan pembayaran beban variabel, pilih bulan Agustus, pilih tahun 2020, lalu klik filter, dan ini datanya. Lalu setelah itu melihat kartu persediaan produk IPS. Untuk tanggal hari ini, tanggal akhirnya pun tanggal hari ini, lalu klik cari. Dan di sini ada data yang tadi telah terjual, yaitu 130, harganya 5.670, lalu jumlahnya segini, lalu masuk ke saldonya. Setelah itu melihat kartu persediaan produk toko. Untuk produk susu murni, tanggal awalnya hari ini dan tanggal akhirnya pun hari ini. Ini adalah data yang telah terjual untuk hari ini. Lalu keluar untuk masuk ke hak akses bagian keuangan. Passwordnya pun keuangan 3. Untuk masa data keuangan hanya ada COA, yaitu masa data akun. Di sini ada akun kas, ada persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan lain-lain. Lalu untuk laporan, di sini ada laporan jurnal, dan semua data yang tadi telah terinput masuk ke dalam jurnal. Di sini ada laporan buku besar. Pilih akunnya, penjualan toko, pilih bulan Agustus, pilih tahun 2020. Dan ini penjualan tokonya masuk yang telah terjual hari ini. Setelah itu masuk ke laporan penjualan IPS. Dan ini data yang sama seperti di bagian penjualan tadi. Lalu masuk ke laporan laba rugi. Pilih bulan Agustus, dan pilih tahun 2020. Lalu klik filter. Dan ini adalah data laporan laba rugi untuk bulan Agustus tahun 2020.